Penyakit jantung atau dalam istilah medis disebut penyakit jantung koroner adalah kondisi yang terjadi ketika pembuluh darah utama yang menyuplai darah ke jantung atau pembuluh darah koroner mengalami kerusakan. Tumpukan kolesterol pada pembuluh darah serta proses peradangan diduga menjadi penyebab penyakit ini. Penyakit jantung koroner atau PJK terjadi apabila arteri koroner atau arteri yang memasok darah dan oksigen ke otot jantung tersumbat oleh zat lemak yang disebut plak atau ateroma. Plak ini menumpuk secara bertahap di dinding bagian dalam arteri yang akhirnya membuat arteri menjadi sempit. Proses penyempitan ini disebut dengan aterosklerosis. Aterosklerosis bahkan sudah dapat terjadi pada usia muda dan menjadi bertambah hebat pada saat seseorang mencapai usia pertengahan. Jika arteri sudah benar-benar sempit, suplai darah ke otot jantung mulai berkurang. Kondisi ini dapat menyebabkan gejala seperti angina atau nyeri dada. Arteri telah benar-benar sempit dan memblokir suplai darah ke jantung, maka terjadilah serangan jantung. Penyebab penyakit jantung koroner. Arteri koroner dapat menyempit atau tersumbat oleh penimbunan plak di dinding arteri. Plak terbuat dari kelebihan kolesterol serta zat-zat lain yang mengapung melalui arus darah, seperti sel-sel yang meradang, protein, dan kalsium. Seiring dengan berjalannya waktu, plak akan berkembang dengan ukuran yang berbeda-beda. Bila bagian luar plak yang keras retak atau robek, platelet atau partikel berbentuk cakram dalam darah yang membantu pembukaan darah akan datang ke daerah tersebut dan terbentuk penggumpalan darah di sekitar plak, sehingga arteri semakin menyempit dan semakin sedikit ruang bagi darah untuk mengalir melalui arteri. Proses penimbunan plak dalam arteri ini disebut aterosklerosis yang juga dikenal sebagai pengerasan arteri. Faktor resiko penyakit jantung koroner. 1. Usia. Usia merupakan faktor yang amat berpengaruh terhadap kejadian PJK, terutama terhadap terjadinya proses aterosklerosis pada arteri koroner. Saluran arteri koroner ini dapat diibaratkan sebagai saluran pipa ledeng. Yang semakin tua umurnya, maka semakin besar kemungkinan timbulnya kerak di dindingnya yang mengakibatkan terganggunya aliran air dalam pipa. 2. Jenis kelamin. Pria memiliki resiko yang lebih tinggi daripada wanita. Ini berkaitan dengan hormon estrogen yang bersifat protektif terhadap aterosklerosis. Setelah menopang resiko akan meningkat karena jumlah hormon estrogen mulai menurun. 3. Riwayat keluarga. Riwayat keluarga dengan hiperlipidemia atau penyakit jantung akan meninggalkan resiko terkena PJK, terutama bagi yang keluarganya terserang penyakit di usia dini atau kurang dari 55 tahun. 4. Ras. Ras kulit putih lebih beresiko terkena PJK dibandingkan dengan ras kulit hitam. 5. Hiperlipidemia. Hiperlipidemia adalah suatu penyakit yang mengakibatkan kadar lemak atau kolesterol, trigliserida atau keduanya dalam darah meningkat menjadi meninvestasi kelainan metabolisme atau transportasi lemak atau lipid. Lipid atau lemak adalah zat yang kaya akan energi yang berfungsi sebagai sumber utama dalam proses metabolisme. 6. Diabetes mellitus. Diabetes menyebabkan faktor risiko terhadap PJK apabila kadar glukosa darah naik, terutama bila berlangsung dalam waktu yang cukup lama karena gula darah atau glukosa tersebut dapat menjadi racun terhadap tubuh, termasuk sistem kardiovaskuler. Pasien diabetes cenderung mengalami gangguan jantung pada usia yang masih muda. Diabetes yang tidak terkontrol dengan kadar glukosa yang tinggi dalam darah cenderung berperan menaikkan kadar kolesterol. Proses degeneratif. Vaskular dan metabolisme lemak yang tidak normal ini memegang peranan terhadap terjadinya pertumbuhan ateroma sehingga pembuluh darah arteri menjadi sempit atau aterosklerosis. 7. Hipertensi. Risiko penyakit jantung dan pembuluh darah meningkat sejalan dengan peningkatan tekanan darah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan darah sistolik
130 sampai 139 mm Hg dan tekanan darah diastolik 85 sampai 89 mm Hg akan meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah sebesar 2 kali dibandingkan dengan tekanan darah kurang dari 120 per 80 mm Hg. 8. Obesitas. Obesitas dapat merusak beberapa sistem pada organ tubuh. Jantung bekerja lebih berat pada orang yang mengalami obesitas, dan volume darah serta tekanan darah juga mengalami peningkatan. Penurunan berat badan secara signifikan akan mempengaruhi penurunan kadar kolesterol yang berkontribusi terhadap penimbunan lemak pada penderita PJK. 9. Kebiasaan merokok. Para perokok mempunyai resiko 2-3 kali meninggal karena PJK dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Merokok memicu munculnya radikal bebas yang berakibat pada lebih cepat rusaknya dinding pembuluh darah. Karbon monoksida dapat menyebabkan hipoksia jaringan arteri. Nikotin menyebabkan mobilisasi katekolamin yang dapat menambah reaksi trombosit dan menyebabkan kerusakan pada dinding arteri. Sedangkan glikoprotein tembakau dapat menimbulkan reaksi hipersensitif dinding arteri. Faktor resiko tersebut dibedakan menjadi 2, yaitu faktor resiko yang bisa dirubah dan faktor resiko yang tidak bisa dirubah. Faktor resiko yang dapat dirubah yaitu merokok, kolesterol tingkat tinggi, hipertensi, diabetes, kurang berolahraga, obesitas, dan depresi. Faktor resiko yang tidak bisa dirubah yaitu usia, jenis kelamin, memiliki riwayat penderita penyakit jantung, dan ras. Kabar baiknya, meskipun faktor resiko tersebut tidak dapat dirubah, kita masih dapat menurunkan faktor resiko secara keseluruhan dengan cara menjalankan pola hidup sehat dan minum obat yang diresepkan oleh dokter. Pencegahan. Sebelum terkena jantung koroner, sebaiknya lakukan pencegahan terhadap jantung koroner. Pencegahan bisa dilakukan dengan tips sederhana dari Yayasan Jantung Indonesia agar tidak terkena jantung koroner. Berikut urayanya. 1. Yang harus dilakukan pertama kali untuk mencegah jantung koroner, periksakanlah tekanan darah secara teratur guna mengontrol tekanan darah. 2. Upayakan jangan merokok. Berhentilah merokok jika merupakan perokok berat dan merasa tidak bisa melakukannya, maka kurangi sedikit demi sedikit jumlah rokok yang dihisap. Dan jangan sesekali menghirup asap rokok dari perokok lain, karena asap rokok mengandung racun-racun yang sangat berbahaya. 3. Periksa kadar glukosa darah guna mengidentifikasi serta mengidap penyakit diabetes atau tidak, karena biasanya penyakit diabetes adalah tangga menuju jantung koroner. 4. Menjaga bentuk tubuh agar tetap ideal. Jantung koroner biasa menyerang orang-orang yang memiliki kelebihan badan atau obesitas. Maka dari itu, menjaga berat badan agar tetap ideal itu penting. 5. Lakukanlah diet rendah kolesterol dan hindari makanan yang memiliki kadar lemak jenuh. 6. Berpikiran positif dan hindari stres atau perasaan cemas yang berlebih. Lakukan relaksasi atau program santai agar tidak merasakan perasaan tersebut. 7. Lakukan olahraga yang teratur, tak perlu olahraga yang berat atau ekstrim. Cobalah untuk melakukan jalan-jalan pagi atau jogging di pagi hari. Manfaatkan sinar matahari di jam 6 sampai jam 8 pagi karena terdapat kandungan sinar far infrared. Lakukan minimal 3 kali dalam seminggu. Tidak perlu jalan lama-lama, paling tidak 30 menit saja sudah cukup. 8. Lakukan check up yang teratur untuk mengetahui perkembangan tubuh agar kita bisa mengambil langkah selanjutnya. 9. Makanlah makanan yang sehat yang mengandung omega 3 dan serat yang berlimpah. Sayur dan buah akan memperbaiki saluran pencernaan. 10. Mulai perbaiki pola hidup jadi lebih sehat. Jangan terlalu sering makan makanan yang berpengawet. Hindari makanan kemasan. Demikianlah informasi seputar penyakit jantung koroner, penyebabnya, faktor risikonya, dan cara pencegahannya. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua.